Masuk di dalam tahun 2026, hari ke-11. Tidak sangka sudah hari ke-11 dan waktu itu tidak dapat ditahan, tetap berjalan mengalir terus bagaikan air yang tidak dapat diputuskan. Oleh karena itu, pada waktu yang 2 minggu kemarin, saya telah membawa kebenaran firman menyangkut hari Natal. Natal itu senantiasa berbicara bukan hanya hari Natal, tapi setiap hari kita harus berbicara tentang hari Natal. Natal itu harus membuka diri kita dan masuk dalam hati kita, menerima kelahiran Kristus di dalam hati kita setiap hari, sehingga ada sukacita dan mengerti tentang makna Natal yang sesungguhnya. Yang pertama, makna Natal yang pertama adalah Allah mempersatukan kehidupan rumah tangga. Allah mempersatukan kehidupan rumah tangga. Itu saya sudah bahas sepanjang 59 menit, 60 menit lah, 1 jam. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau yang tidak aktif, tidak hadir pada waktu itu, mungkin dapat ikuti saya itu di YouTube. Itu sudah ada di YouTube, Matius 1 ayat 18 sampai ke 25. Jadi kita dapat mengerti sehingga jangan putus ini khotbah. Ya, jadi Mama Gembala bilang kalau bisa Pak Thomas lanjut lagi di makna yang kedua tentang keselamatan. Makna yang pertama apa? Allah datang untuk mempersatukan keluarga-keluarga. Yang kedua sekarang adalah Allah datang untuk menyelamatkan umatnya. Kalau memungkinkan nanti kita masuk ke dalam bagian ketiga adalah Allah itu Allah yang Immanuel, Allah menyertai kita. Oleh karena itu ada juga yang kasih masukan saya pada waktu itu, Pak Thomas terlalu cepat khotbah itu waktu yang lampau. Kami kurang tangkap sebenarnya, terlalu cepat sekali. 1 jam itu saya tidak terasa, tapi terlalu cepat sekali. Jadi saya berusaha kali ini untuk lebih pelan. Saya sudah berusaha pelan, tapi tidak tahu kenapa tidak bisa ya. Doakan selalu. Saya masuk kepada makna yang kedua, supaya kita lanjutkan lagi tentang makna Natal yang kedua. Itu adalah Allah menyelamatkan kita, mulai dari ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya rema banyak tentang makna Natal ini. Matius 1 ayat 21 itu ialah, saya baca bahasa sehari-hari, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Maria akan menamakan dia Yesus, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita simak baik-baik tentang khotbah ini, agar pemahaman yang jelas tentang penyelamatan ini kita dapat mengerti makna daripada keselamatan itu. Malaikat Tuhan memberitahukan pada Yusuf, Maria, kamu harus memberi nama dia Yesus. Ini ketaatan yang dia pakai ketika mereka berdua menjalani kehidupannya, di mana Maria telah hamil oleh Roh Kudus. Mereka taat dan mereka menyadari bahwa itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Mereka katakan Yesus, diberi nama Yesus, artinya Allah adalah keselamatan, karena berhubungan dengan misinya keselamatan. Dia tidak mau satupun orang di dunia ini tidak selamat. Maka itu setiap kali kita berurusan berhubungan dengan doa, kita senantiasa harus membawa pemahaman yang benar tentang siapa itu Yesus, yaitu misinya. Kita harus mengerti benar-benar bahwa dia datang ke dunia untuk menyelamatkan, mengasihi. Sudah tentu bahwa dari
Bethlehem itu sampai di bukit Golgota, bahkan sampai ia mati dan dia bangkit, seluruhnya satu rangkaian untuk menyelesaikan misinya adalah keselamatan umat manusia. Kadang-kadang kalau kita renungkan, kita bisa menangisi diri kita. Dia sangat mencintai umat manusia, dan ketika kita berdoa, dalam keadaan apapun kita berdoa, kita harus tetap melekat dalam pikiran kita bahwa apapun yang saya hadapi saat ini bukan sekedar emosional, ekspresi kita tentang reaksi emosional saja kita katakan dalam diri kita, tetapi yang paling penting kita mengerti bahwa segala keadaan yang kita alami bukan untuk hukuman kita, tapi itu ajaran karena Dia mengasihi saya, sehingga kita dapat leluasa, kita dapat bebas, kita dapat menangis bersama dengan Kristus. Hal ini yang paling penting sekali, sehingga kita memahami tentang keselamatan itu. Saya renungkan ketika waktu saya berada di Sumba, saya kerja hasil kemiri isi. Bulan sekian saya kerja hasilnya kemiri, bulan sekian lagi saya kerja kopi, bulan sekian lagi saya beli mente, bulan sekian lagi saya beli asam, jadi waktu ke waktu itu dalam 1 tahun tidak pernah kosong. Hasil yang membuat kehidupan umat manusia dapat memakai. Ada musim mangga, sebentar musim ini, seluruhnya tujuannya untuk manusia. Tuhan sangat ingat kepada manusia. Pertanyaan saya, apakah manusia ingat Tuhan? Maka itu manusia diciptakan pada hari yang terakhir setelah semua diciptakan di kolong langit ini. Sudah tersedia semua yang lengkap, baru Dia adakan manusia, supaya manusia dapat mengembangkan, mengelola yang ada untuk kehidupan umat manusia, kebahagiaan umat manusia. Karena misinya untuk menyenangkan, menyelamatkan, membawa kehidupan masa depan yang penuh harapan. Manusia harus menyadari ini poin penting sekali, sehingga kita tidak kecewa, kita tidak bermasalah. Kita akan mengalami suatu pertanyaan yang membuat kita tidak habis dalam otak dan pikiran kita. Marilah kita bersama-sama. Oleh karena itu, karena keselamatan yang ada dalam kehidupan kita, yang Tuhan telah menyelamatkan kita, ada tuntutan, ada kepatutan, ada kepantasan untuk kita bertumbuh pengenalan yang benar tentang siapa itu Tuhan. Saya percaya, saya ingat firman itu ketika saya membawa tentang Galatia 5 ayat 13. Sering kita bahas itu, bahwa dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, dimerdekakan oleh darahnya, Dia mati di atas kayu salib. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Saya percaya kita manusia saja, sudah berbuat baik, tetap orang balas dengan kejahatan. Aduh, Bapak dan Mama, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, dikatakan. Maka itu menolong diri sendiri ini tidak menolong, tapi berkorban untuk orang lain, itulah yang menolong. Maka itu saya percaya, fakta membuktikan. Saya pernah melihat, mempelajari, melihat, mengamati berapa banyak orang-orang pendoa-pendoa
yang punya kaki diam di rumah, punya persekutuan di rumah, senantiasa anak-anaknya tidak pernah ikut. Ada beberapa gereja di BTN, saya melayani, saya lihat 4 orang anak tidak pernah ikut. Saya khotbah itu sudah 5 kali di situ, tidak pernah lihat ini anak-anak. Ada beberapa banyak itu. Bahkan orang-orang kita sudah berdoa juga, sudah mengalami kesembuhan, datang ya, datanglah. Tidak juga. Jangan kita sibuk dengan urusan kehidupan kita, mencari kehidupan uang, tapi lupa substansi panggilan kita, bahwa kita harus melayani orang lain dengan kasih. Saya heran, bukti dalam diri keluarga saya sudah berdoa untuk penyakit saya ini tidak pernah sembuh-sembuh pinggang belakang. Untuk istri saya yang paling dekat di dalam hubungan suami istri ini terlalu dekat, tidak bisa sembuh-sembuh, hanya lewat medis. Tetapi yang saya lucu, apa maksud Tuhan? Berdoa orang sembuh. Tidak jauh-jauh. Apa artinya? Ada pesan rohani di sini. Rasul Paulus sendiri ada duri di dalam dagingnya, tapi dia menyembuhkan dirinya tidak, tapi melayani orang lain sembuh. Saya waktu itu saya pulang dari Penang, Pak Pendeta Jonathan tantang saya di muka, Pak Thomas coba renungkan, Pak Thomas ada pernah berpikir bahwa Pak Thomas punya karunia kesembuhan, orang lain sembuh, Pak Thomas sendiri bagaimana ya, masih cari kesembuhan tempat lain. Saya salut, memang betul itu sudah tercatat. Contoh, mana ibu-ibu ada datang? Enggak ya? Sehari sebelum saya pergi doa, dia dalam keadaan terlentang tidur, tidak berdaya, malah dilayani perjamuan dalam keadaan tertidur. Besok pagi saya pergi, besok siang saya pergi, saya jamaah doa, bukan saya tapi Tuhan yang menyembuhkan. Langsung saat itu dia bangun, dia jalan, dia berdiri. Saya sempat ambil gambar, tunjukkan Ibu Lucy lihat dia bisa, puji Tuhan. Ibu Lucy bilang dia bisa jalan, bangun sendiri, jalan. 1 minggu tak duduk di tempat tidur dalam keadaan tertidur. Bayangkan kuasa Tuhan sampai hari ini, seperti di lagu pembukaan tadi tentang mujizat Tuhan. Sampai hari ini, kemarin saya masih pergi lihat, wah dia demonstrasi, dia duduk di tempat tidur, dia langsung bangun begini dalam sujud. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Pada harinya dia sudah tertidur 1 minggu di dalam kamar, tidak bisa bangun, hanya tidur. Kemarin juga beberapa hari saya sibuk cari orang-orang sakit. Saya sempat tanya Ibu Gembala, nomor telepon ini. Saya cari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena saya harus bekerja sebagaimana Tuhan Yesus bekerja untuk mencari jiwa, untuk menyembuhkan orang-orang. Bagaimana kita harus mempelajari menjadi teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Pertama Petrus 2, coba kita buka Pertama Petrus 2 ayat 21. Kita harus belajar tentang Kristus, sebagaimana Kristus sudah menyembuhkan, sudah menyelamatkan kita. Kita harus menjadi teladan baginya. Coba ada. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan, kamu dikatakan, bukan pendeta, bukan Ibu Esther, bukan Ibu Lucy, bukan kita semua, tapi kamu, saya dan saudara. Coba kalau kita renungkan, ada di dalam Matius 11. Saya pernah baca ayat 2 sampai 6. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di situ
ketika Yohanes ada dalam penjara, dia mengutus 2 muridnya berjumpa dengan Yesus, dan dia suruh pertanyaan kepada Yesus, apakah kau yang kami tunggu ataukah orang lain yang kami tunggu? Kita baca sendiri, apakah haruskah kami menantikan orang lain? Yesus diutus, 2 murid diutus berjumpa dengan Yesus. Yesus bilang, sampaikan kepada apa? Kepada Yohanes di dalam penjara, bahwa apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, di mana katakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sampaikan kepada Yohanes. Bayangkan, sampaikan kepada Yohanes dikatakan. Maka itu kita adalah orang yang diminta oleh Allah, karena kita sudah dimerdekakan. Jangan kita berbuat dosa. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hal ini tidak asing lagi tentang firman Allah. Bukan saja pada waktu dan aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kata Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka itu Bapak dan Mama, selagi kita masih punya kesempatan pada saat ini, kita sebentar lagi sudah jadi almarhum. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau bisa menjadi teladan. Tidak bisa untuk kita ongkang-ongkang kaki. Kita akan ada waktunya untuk mempertanggungjawabkan secara pribadi masing-masing di hadapan Allah. Kita punya kehidupan di dalam dunia ini 60, 70, dan 80 paling lama. Tetapi kehidupan di akhir pada kematian, di kekekalan, tiada batas, tiada terhingga. Di situ tiada air mata. Di dunia boleh kita menderita, tapi saya mempunyai punya pikiran bahwa kapan saja kita bisa dipanggil. Mungkin sebentar kita kembali ke rumah kita dengar berita duka, bisa saja. Maka itu marilah kita melayani. Marilah kita tahun 2026 pesan khusus yang kuat dalam kehidupan saya ini, merubah pola pikir kita. Bangkit dan pikirkanlah kekekalan. Jangan kita berleha-leha memikirkan tentang kehidupan hari ini, makan apa, siapa yang saya makan, apa yang saya makan, berhenti semuanya. Beberapa hari ini saya sibuk untuk pelayanan, untuk cari jiwa. Saya ingin sibuk untuk pekerjaan Tuhan. Ia akan sebagai hakim yang agung menghakimi kehidupan kita. Dia akan datang yang kedua kalinya untuk mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan kita di bumi ini. Ingat baik-baik. Saya pesan bapak-bapak, mama, kematian itu bukan datangnya bagi orang yang sudah lanjut usia. Ada banyak di bawah umur muda sudah dipanggil pulang Tuhan. Saya ketika mendengar orang dipanggil pulang Tuhan, saya hanya berpikir tentang kekekalan. Tidak ada pikir lain. Ada orang yang sibuk-sibuk, makin dia sibuk cari uang, makin dia dikejar oleh uang, makin dia diperhambakan oleh uang, padahal uang sudah banyak. Itulah ciri khas orang-orang tidak di dalam Tuhan. Sudah tidak tahu dia punya modal, dia punya uang begitu banyak sekali. Saya tidak perlu sebut. Tadi saya dengan Acimoy masih berbincang-bincang ketika kita lewati beberapa supermarket. Saya tahu jam 7:30 tadi dia sudah buka.
karyawan semua harus siap aktif kerja. Saya bilang, ini orang kaya nih, hari Minggu tidak tahu hari Minggu. Apa salah buka jam 11 ke, jam 10 ke? Kesian orang-orang juga, karyawan dia tekan begitu rupa. Untuk apa ini kehidupan ini? Maka itu Yohanes menegaskan bahwa untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, Yohanes tidak berbicara tentang pesta pora. Yohanes tidak berbicara tentang perayaan. Yohanes tidak berbicara tentang perayaan pesta pora. Tapi yang Yohanes berbicara senantiasa tekankan adalah hidup dengan kesederhanaan. Ada amin Bapak Mama? Zaman sekarang tepat. Apa yang dikatakan Yohanes memang tepat. Bahwa hari-hari ini kita harus hidup dalam kesederhanaan. Sekarang saja saya melihat, kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan dana, menggunakan harta, menggunakan uang, modal kita bisa habis. Sekarang ini sumber uang di Kota Kupang ini, kalau saya mempelajari baik-baik, hanya berasal dari sumber uang dari Kota Kupang ini adalah dari plat merah. Plat merah itu dinas-dinas. Dinas sekarang sudah mengalami efisiensi anggaran. Pemerintahan pusat menekan anggaran yang begitu rupa. Dengar saja wali kota menyaksikan di sini. Anggaran tidak ada sama sekali. Hidupan tambah susah. Daya dukung wilayah agak tidak memadai. Proyek-proyek tidak ada. Tenaga-tenaga semakin hari semakin nganggur. Maka itu sederhana yang Yohanes maksudkan, bukan memiskinkan diri kita, tetapi bagaimana sederhana yang dimaksudkan, bagaimana apa ya? Tidak memaksakan keadaan kalau tidak ada. Kalau ada, jangan kita memamerkan. Atau kalau lebih, marilah kita berbagi. Kalaupun tidak ada, marilah kita mengucap syukur dengan apa yang ada. Bergunakanlah, belajar dari kekurangan-kekurangan yang ada. Saya percaya tidak akan engkau mengeluh. Kalau hari ini engkau pergunakan apa adanya, ada lebih, simpan untuk besok. Tahun 2026 juga kita harus ada efisiensi anggaran dalam rumah tangga. Amin. Bukan efisiensi anggaran dalam pemerintahan saja, dalam rumah tangga. Belajar menggunakan dana yang ada, gaji yang ada. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5, jangan engkau memperambakan uang, diperambakan oleh uang. Cukupkanlah hidupmu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah hidupmu dengan apa yang ada padamu. Maka itu di dalam kehidupan kita, efisiensi anggaran dalam kehidupan rumah tangga, benar-benar kita harus pandai-pandai mengatur sehingga pemulihan keluarga dapat terjaga dengan baik. Amin. Saya percaya ketika ekonomi terganggu dalam kehidupan rumah tangga, pasti hubungan dengan Tuhan juga pasti akan terganggu. Pemulihan dalam segala hal terganggu. Oleh karena itu jangan kita sepelekan. Maka itu Bapak dan Mama, hari ini kalau kita sudah memulai dalam segala hal, saya percaya Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang. Bagaimana engkau katakan Allah turut bekerja kalau engkau sendiri tidak dapat mengatur uangmu? Bagaimana engkau berdoa kepada Tuhan untuk minta kesehatan sedangkan engkau sendiri tidak menjaga pola makan dengan baik? Kita harus selaraskan, berhikmat di dalam kehidupan ini. Maka itu di dalam kehidupan kita,
Saya pergi ke Kuala Lumpur baru-baru, ke Kuala Lumpur. Betapa sulitnya ekonomi, bukan Indonesia saja, dunia. Saya melihat mal-mal itu, seluruh mal-mal kita pergi makan itu bukan di rumah makan pinggir-pinggir jalan, tidak ada rumah makan di pinggir jalan, semua makan di mal-mal. Di mal-mal kita masuk, mal itu apa? Tempat apa? Transaksi jual beli biasanya, harusnya. Tapi di sana ada roh halus, roh jali. Roh halus itu apa? Rohanya, rombongan hanya mengelus-mengelus. Wih, ini bagus, itu roh halus. Roh jali, roh jarang, rombongan jarang membeli. Hanya datang lihat-lihat, jalan-jalan, shopping-shopping, pergi ambil AC, tidak ada orang berbelanja, Bapak Mama. Roh jali, apa tuh? Roh halus itu banyak di mal-mal di sana. Amin. Saya kasihan. Tidak ada yang pegang kantong. Hanya mengelus-elus. Ih, bagus, bikin tambah kotor orang punya baju yang dijual. Kalau tidak beli ya tak usah apa. Itu yang saya lihat. Maka itu efisiensi anggaran hari ini. Supaya suami menyayangi engkau, efisiensi anggaran, berhitung baik-baik. Supaya suami dapat percaya pada engkau, pergunakan hikmat mengatur yang baik-baik. Amin. Saya percaya pendeta tidak kepala sakit untuk mendoakan jemaat untuk terjadi sesuatu hal-hal yang tidak baik. Amin. Saya percaya saya sudah melihat kita bisa menjaga kehidupan kita kalau kita sendiri tidak dapat mengaturnya. Kita harus dapat melayani dengan orang sesama kita supaya kita menjaga stamina, keserasan, hubungan kita dengan Tuhan. Doa kita tetap terjaga. Kita harus saling melayani Tuhan. Amin. Saya berpikir begini, kapan hari saya berpikir begini, kenapa ya banyak orang-orang yang melayani Tuhan. Kadang-kadang kita bisa kecewa melihat, tapi mulai saya mengerti tentang kebenaran ini, saya tidak kecewa. Ada banyak mama-mama, ibu-ibu tidak mau melayani sungguh-sungguh. Bapak pendeta, saya punya anak belum beres ini, saya belum bisa melayani. Benar, saya pernah dengar itu. Kalau di Sumba, anak-anak yang melakukan kesalahan di masyarakat, orang tuanya itu disiasatkan. Itu di GKS itu, disiasat. Mungkin di Kupang ada, gini, kok ada, kok mungkin ya. Kalau di Sumba itu ada, disiasatkan. Orang tua tidak boleh masuk bagian perjamuan, tidak boleh masuk gereja. Disiasatkan. Tapi kalau sekarang, kalau saya mengamati, banyak orang-orang yang melayani Tuhan, tapi anak-anaknya, orang tuanya itu berapi-api, menangkan jiwa-jiwa orang. Banyak bawa baptis sana sini, baptis sana sini. Orang tuanya bawa jiwa-jiwa, bawa baptis, tapi anaknya sendiri tidak ada yang pertobatan terjadi. Ada amin? Jangan kita kecil hati. Kalau kita sudah melayani, kalau dia tidak terima sekalipun anak, jangan kita patah semangat. Amin. Kita tetap melayani. Di tempat pelayanan itu kita akan dibentuk. Dulu saya pernah bilang, saya pernah tolak juga, saya belum bisa ini kalau melayani Tuhan. Tapi ketika saya sudah masuk dalam medan pelayanan, di situ saya dibentuk. Saya di situ berapi-api. Di proses Tuhan terjadi ketika kita memberi diri untuk melayani. Maka itu, marilah Bapak dan Mama, kalau mau untuk semangat berapi-api dan hati diubahkan oleh Tuhan, segeralah berpeluang untuk melayani sesama. Amin. Mungkin saya bilang saya tidak mampu. Siapa bilang kita tidak mampu?
Sekali lagi saya tekankan, siapa yang bilang kita tidak mampu? Bukan karena kita, tapi Allah lah yang bekerja di dalam kita. Amin. Kita tidak mampu, tapi Allah lah. Filipi 2 ayat 13. Coba kalau bisa cepat. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Tuhan yang menarik, bukan kita. Kita terbatas sama sekali. Kita tidak punya power, tidak punya kekuatan itu. Itu yang pertama. Maka itu ketika kita sudah mau melayani, mendoakan orang, tetangga kita, kita pergi doa. Jangan kita kecil hati, memperkecil kedaulatan Tuhan yang berkarya di dalam diri kita, yang memperkecil pola pikir kita. Saya tidak bisa, saya tidak bisa. Kau sampai kapanpun tetap depan pintu. Pendeta depan pintu, depan jemaat, datang duduk diam pulang, datang duduk diam. Tidak akan mengalami perubahan di dalam tahun 2026. Wow, engkau berapi-api. Ada peningkatan dalam pelayanan, ada peningkatan dalam rohani. Saya percaya kalau kita mau berubah, tidak usah sampai pelayanan di mimbar. Tidak perlu di rumah, di tetangga. Ayo dengar orang sakit, dengar orang siapa, mari kita pergi pelayanan. Pelayanan, berbagi kasih. Kalau engkau lebih, berbagi dah. Apapun kalau engkau sudah masuk di dalamnya, pasti engkau dimampukan oleh Tuhan. Allah lah yang bekerja di dalamnya. Yohanes 6 ayat 44 dan ayat 65. Allah lah yang menarik jiwa, bukan kita. Jiwa itu punya Tuhan. Allah lah yang bergerak di dalam diri kita, bukan kita. Ada amin? Maka itu layanilah, layanilah. Dan itulah rencana Tuhan untuk kita tetap jaga stamina kerohanian kita tetap terjaga di tempat ini yang masa yang sulit ini. Kita selalu diadu, ada Tuhan kok atau tidak? Kenapa saya susah? Kenapa saya susah? Karena apa? Tidak engkau bisa jaga hatimu. Hatimu itu karena engkau tidak dibentuk ketika engkau dalam pelayanan. Engkau akan dibentuk hati kita. Yang keras menjadi lembut, yang tidak bisa menjadi bisa. Ada gairah yang bertumbuh. Kita akan dibentuk, kita akan mengalami transformasi hati kita. Karena di mana hati itu tempat tanah, tempat tumbuh benih yang ada dalam firman Allah. Amin. Kita kalau dengar firman ini, mungkin ada yang bilang, "Hei, cepat coba pendeta, cepat sudah. Kita mau pulang ini." Karena apa? Tanda-tandanya kering hati kita. Amin. Hati itu belum dibentuk oleh Tuhan. Ada amin? Kalau hati sudah dibentuk oleh Tuhan, saya percaya kita punya kehausan dan lapar akan kebenaran firman. Kita punya kehausan. Kita duduk di gereja, kita dapat menikmati hadirat, betul-betul menikmati hadirat di dalam gereja. Kita datang ibadah itu kita bukan seperti biasa-biasa. Wow! Bukan karena tradisi atau kebiasaan atau secara seremonial. Mungkin dulu kita datang ibadah kita akan takut orang tua. Atau mungkin sekarang kita datang ibadah mungkin takut masuk neraka, mungkin tidak masuk surga barangkali. Tapi kalau kita sudah hati yang sudah diubahkan, kita tidak peduli itu surga kah, neraka, yang penting saya mau menikmati janji Tuhan. Ada amin? Saya mau bersama dengan Tuhan di tempat ini. Saya percaya apa yang dijanjikan iya dan amin. Saya percaya doa saya hari ini, saya datang ibadah, saya pasti berjumpa dengan Tuhan. Punya pikiran yang positif di dalam kehidupan pelayanan itu. Dia datang gereja tidak ada motivasi. Dia rasa senantiasa kapan hari Minggu, kapan hari Minggu. Itu hati yang sudah diubahkan. Dibentuk hati mengalami transformasi ketika engkau memberi diri untuk Allah bekerja secara luar biasa. Ada amin? Ini yang penting dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita tidak pernah menyadari
bahwa hidup ini saya butuh kekudusan. Karena Tuhan itu kudus, maka dia sangat membutuhkan kekudusan. Dia mau engkau kudus, karena kita diciptakan serupa, segambar dengan dia. Dia mau engkau segambar, serupa, sejenis, serupa, itu kudus. Nah, ini hidup kudus ini sekarang tidak seolah-olah zaman ini up to date lagi. Zaman ini sudah kuno kalau kita bicara tentang kekudusan. Seolah-olah tidak up to date, tidak relevan. Tidak cocok kita bicara lagi di gereja tentang kekudusan. Jarang kita perdengarkan. Itulah yang membuat engkau tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Ada amin. Itulah engkau percaya ketika engkau tidak memiliki hati yang kudus, hati yang suci, hati yang murni. Engkau tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Kuncinya engkau dapat menikmati hadirat Tuhan kalau engkau punya hatimu yaitu bersih, kudus, murni, suci. Engkau dibentuk oleh Tuhan memulai segala sesuatu. Mulai. Beri dirimu. Segala sesuatu itu dari kita dulu. Bukan Tuhan yang langsung. Kalau kita tidak buka diri, tidak mungkin Tuhan akan bekerja. Amin. Marilah Bapak dan Mama. Tahun 2026 penuh dengan kesulitan hari-hari ini. Kita jangan memakai otak dan pikiran. Beri sudah waktu untuk Tuhan bekerja. Beri waktu sepenuhnya untuk Tuhan ambil alih dalam kehidupan ekonomi rumah tangga saya. Beri sepenuhnya untuk Tuhan bekerja di dalam secara leluasa. Kita harus menyadari bahwa di dalam hidup saya ada Allah di dalam, dan memberi keluasan seluas-luasnya dia bekerja, sehingga kegerakan apapun yang diekspresikan itu berasal dari pikiran Kristus semata-mata. Ada amin. Jadi bukan engkau yang melakukan, oh Pak Thomas, saya mau kudus, saya mau suci hari ini, tahun ini. Saya mau buang rokok saya mau buang judi saya mau buang perselingkuhan saya. No, tidak, bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Tapi ketika engkau menyadari tentang karya Allah di 2000 tahun yang silam, yang telah terjadi, dan engkau menyadari, engkau terima itu, dan engkau tubuh engkau bait Allah, engkau menyadari ada Allah yang di dalam dirimu, ada kekudusan di dalam dirimu, Allah lah yang bekerja di dalamnya, ada kesucian, ada kegerakan di dalam diri. Itulah yang kau ekspresikan. Apapun yang kau ekspresikan, itu yang disebut dengan kekudusan. Bukan engkau paksakan diri untuk buang rokok, buang ini, mungkin karena alasan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau bertindak dengan dasar itu, saya percaya Allah memperhitungkan itu. Ada amin. Tidak bisa kita munafik di hadapan Allah. Tidak bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Kita datang di tempat ini betul-betul kita percaya saya akan lepaskan semua beban dan penderitaan saya. Dan saya percaya Tuhan hadir di dalam ibadah. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada, kata Tuhan. Saya percaya saya berjumpa dengan Tuhan. Saya punya pergumulan apapun, saya percaya tahun 2026 akan berakhir. Ketika saya menyadari itu di dalam diri saya memberikan keluasan tentang roh Allah bekerja. Allah lah yang bekerja di dalam dirimu. Itulah ekspresi yang keluar, tindakan yang keluar, itu adalah dari pikiran-pikiran Kristus. Maka itu Bapak dan Mama yang dikasihi Tuhan, hidup kudus dibutuhkan hari-hari ini. Orang mau bilang kuno, emangnya gue mikirin? Saya tetap berjalan sesuai dengan panggilan saya. Amin. Saya mau melihat, mau mencoba menguji kekuatan kedahsyatan Allah. Saya mau melihat dengan kekuatan kuasa Allah akan mengubahkan kehidupan saya tahun 2026. Janji Tuhan adalah bagian dalam hidup saya. Amin. Hidup sudah susah, sudah sulit, kita masih lagi hidup dengan kekuatan kita. Lepaskanlah hidup kita di tahun 2026. Mari Bapak dan Mama, lepaskanlah sudah.
berserah secara total kepada Tuhan. Di tahun 2026 ini, marilah angkat hati kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, inilah aku ya Bapa. Aku sangat terbatas Tuhan. Aku minta ampun kepadamu atas kekuatan kesalahan saya. Saya selama ini memakai kekuatan saya. Sekarang saya dilepaskan semua demi nama Tuhan Yesus. Saya mau melayani mulai hari ini. Di tetangga, dengar orang sakit, dengar apapun di mana, marilah kita pergi berkunjung untuk kita mendoakan dia. Di situ kita dilatih. Nanti Allah lah punya urusan yang memanggil engkau. Allah lah yang membuat engkau, memampukan engkau yang tidak mampu menjadi mampu. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya minta untuk kita datang ke tempat ini.